Awalnya, kondisi di dalam kereta terlihat biasa-biasa saja. Semua terlihat normal, dipenuhi para penumpang. Ada anak kecil yang jualan rokok. Ada juga polisi yang berkumpul bermain kartu. Pemuda itu masuk, menjual dagangnya sambil berjalan. Semua orang jijik melihatnya. Ada seekor ular masuk ke dalam kereta. Ular itu hampir menggigit kapten polisi. Pemuda itu lebih cepat menangkapnya. Dia adalah Museng, sang pengendali ular terkenal dari Gunung Wuaku. Polisi tak berterima kasih. Sikapnya agak sombong. Dia malah menyalahkan Museng. Wanita cantik di sampingnya membela Museng. Dia adalah Jinglan, teman kecil Museng waktu di kampung. Kereta tiba-tiba berhenti, seperti menabrak sesuatu yang besar. Semua penumpang merasa panik. Pandangan tertuju ke atas. Sesuatu yang besar berjalan di atas kereta. Satu penumpang ditarik ke atas. Semua tak tahu makhluk apa yang menarik. Jendela dipenuhi darah yang mengalir. Mereka semua semakin takut. Tiba-tiba, ribuan ular kecil masuk ke dalam. Melalui semua celah kereta, menggigit para penumpang. Mereka berusaha menyelamatkan diri, tapi kondisi semakin darurat. Semua tempat dipenuhi ular kecil yang siap menggigit. Banyak korban berjatuhan. Ular-ular semakin banyak. Dia mempunyai ide, menyuruh para penumpang mengunyah bawang putih. Perlahan ular menjauh. Kapten polisi lagi-lagi menyalahkannya, menuduh semua ini akibat darinya. Entah apa maksud dari polisi itu. Bukannya berterima kasih, dia malah menodongkan senjata kepada Museng. Tak lama kemudian, pintu terbuka, ular besar berkepala dua masuk. Mereka lari ketakutan menuju gerbong belakang. Ular itu terus mengejar dengan membabi buta. Mereka saling menyalahkan, tapi apalah daya, semua itu percuma. Mereka hanya bisa berlari menghindar, menuju ke atas gerbong kereta. Dia bersama para polisi mencoba menghadang sesaat. Namun, ular itu terlalu kuat. Dia lari ke atas, terus berlari, sebagai petunjuk arah, menuju ke sebuah gunung. Di sana, mereka mendapat ide. Jerami ditumpuk di jalanan, lalu membakarnya, hingga akhirnya, ular tersebut balik putar balik, karena sang ular takut dengan api. Di hari berikutnya, mereka beristirahat, duduk sejenak, sambil mengeluarkan racun ular. Dia melanjutkan perjalanan, menuju kampungnya. Setelah sampai, mereka semua terkaget. Kampung dalam keadaan sepi, seperti habis terkena musibah. Sebagian orang mati di tempat, yang selamat mengungsi di rumah Pak RT. Ada yang bahagia, dan ada yang bersedih. Bisa kumpul dengan keluarga, namun, sebagian orang terkena racun ular berbisa. Di saat semua warga menyalahkannya, dia masih tetap bijaksana. Dengan rendah hati, bersedia mengambilkan penawar racun, yang ada hanya di lembah ular. Beberapa pahlawan ikut mendampinginya, melewati perbukitan yang terjal, hingga menyusuri sungai yang panjang. Rintangan demi rintangan mereka lalui, sampai-sampai membuat peta yang dibawa rusak kena air. Tak sampai di situ, di tengah perjalanan, mereka dihadang laba-laba hitam yang banyak. Dengan susah payah, mereka menghindar dari laba-laba itu, hingga akhirnya mereka kehujanan, memasuki sebuah kuil untuk berteduh. Saat pintu dibuka, patung Raja Ular berdiri kokoh di hadapan mereka. Namun terlihat biasa-biasa saja. Mereka memutuskan menginap, sembari menyembuhkan racun di tubuh Jinglan. Malam yang sunyi, suasana sangat sepi. Semua tak menduga, ada penyusup yang menculik Jinglan, menuju ke sebuah ruang rahasia. Museng mengikutinya, dibantu kapten polisi. Dia berhasil merebut Jinglan kembali. Penculik itu adalah bocah tua nakal. Bernego dengan mereka, menawarkan jasa sebagai petunjuk arah. Mereka semua menyepakati. Pagi sudah tiba, mereka lanjut berjalan. Bocah tua nakal yang memimpin jalan, diikuti Museng dan anggota lainnya. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di depan tujuan, yang tak lain adalah lembah ular. Mereka masuk dengan hati-hati, membagi menjadi dua kelompok jalan di depan terbagi dua lorong. 3 orang mengikuti Museng. 3 orang mengikuti bocah tua nakal. Kelompok Museng menemukan bunga itu lebih dahulu. Di lain pihak, bocah tua nakal menjebak anggotanya sendiri. Dia sengaja menjebak kelompoknya. Sementara itu, dirinya bersembunyi, sambil menonton pertunjukan seru. Dia bergegas menuju kelompok Museng, meminta paksa bunga itu, yang sudah diambil Museng. Setelah mendapatkan bunga, bocah tua nakal ingin kabur. Dia tak tahu, ular itu di belakangnya, menyantap tubuh mungilnya. Museng mengambil bunga yang terlempar, lalu membawa pergi Jinglan.
Sementara sang kapten bersedia mengorbankan diri demi keselamatan mereka. Ular tak selemah itu terus mengejar Museng dan Jinglan. Hingga akhirnya, dengan akal sehat Museng berhasil membuat tubuh ular terbelit dan meninggal. Dia adalah penyelamat para warga keracunan, meskipun selalu disalahkan karena dirinya miskin, tapi dirinya rela berkorban demi banyak nyawa. Berakhirlah film ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cekidot.